tanpa cabang. Rangkaian alat listrik yang disusun tanpa cabang. Dalam menyusun rangkaian listrik, bahan-bahan apa saja yang kalian gunakan? Gunting, isolasi, lampu dan fitting. Baik, pada hari ini juga kita akan belajar tentang rangkaian listrik secara paralel. Apa? Rangkaian listrik secara paralel. Baik, dalam pembelajaran ini kalian akan mendemonstrasikan cara merangkaikan rangkaian listrik secara paralel. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yang pertama tadi tentang rangkaian listrik paralel. Tujuannya adalah yang pertama, dengan menyimak video kalian dapat menguraikan ciri-ciri dan juga menganalisis komponen-komponen yang ada dalam rangkaian paralel. Yang kedua, kalian dapat mempraktikkan cara membuat rangkaian listrik paralel dengan benar dan tepat. Tujuan yang ketiga adalah setelah mengamati video, kalian dapat menganalisis dampak negatif dan positif dari pengaruh televisi terhadap bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kalian lihat gambar di dalam. Gambar apakah di dalam? Televisi. Gambar apa? Televisi. Televisi saja? Lampu dan orang belajar. Orang yang sedang belajar. Kalau televisi, siapa yang mempunyai televisi di rumah? Berarti dalam menyalakan televisi atau menghidupkan televisi menggunakan apa? Arus listrik. Arus listrik. Dengan berikut adalah lampu. Itu adalah bola lampu. Dan yang ketiga adalah orang yang sedang belajar. Ketiga, gambar di dalam membutuhkan arus listrik. Misalnya TV, bola lampu, dia tidak bisa menyala tanpa listrik, arus listrik. Begitu juga yang sedang belajar. Sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang belajar menggunakan lampu listrik. Zaman dahulu menggunakan lampu pelita. Sekarang saya minta kalian untuk mengamati video, tapi sebelumnya kalian harus duduk di dalam berkelompok. Sekarang saya minta kalian untuk membuat kelompok sekarang. Baik, sekarang kalian sudah duduk dalam berkelompok. Saya akan membagikan lembar kerja untuk kalian diskusikan di dalam kelompok. Sebelum mengerjakan LKPD, mari kita menyimak video berikut sebagai petunjuk terhadap kalian nanti untuk membuat rangkaian paralel. Saya minta setiap kelompok mengamati video dengan teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang kesehatan kami melakukan kesehatan. 2. Potongan kabel dengan ukuran 25 cm sebanyak 2 lubang dan 10 cm sebanyak 7 batang. Sambungkan kabel ukuran 10 cm ke dua ujung fishing dan langsung pasangkan kabelnya. Pastikan semua potongan kabel tersambung. Baik, sekarang kalian di dalam kelompok membuat rangkaian paralel seperti petunjuk yang ada di dalam video tadi. Dan juga di dalam LKPD kalian harus mengisi dampak dari adanya televisi, dampak bagi dunia pendidikan dan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Silakan bekerja di dalam kelompok.
Perhatikan, tugas ini akan dikerjakan pada saat pembelajaran berlangsung dan semua kelompok harus berdiskusi dan bekerja sama. Tidak boleh ada yang tinggal diam. Sudah? Sudah buat rangkaian? Sudah mengisi LKPD? Sudah menggambar? Kelompok 2? Membuat rangkaian? Sudah. Mengisi LKPD? Menggambar rangkaian di atas kertas. Kelompok 3? Sudah semua? Tangannya ke kanan, 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disiram, jempol digoyang. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Pengaruh positif. 1. Dapat memperoleh materi tambahan dari tayangan berita di TV. 2. Membantu memperhaluskan wawasan pelajaran. 3. Dapat memperoleh Berdiri. Coba buat nyala semua lampu. Putuskan salah satu kabelnya. Buat nyala semua. Apakah kelompok lain sudah melihat? Sudah. Sudah mendengarkan hasil laporan diskusi dari kelompok 2? Sudah. Ada pertanyaan? Langkah-langkah kegiatan. 1. Buatlah lubang untuk mengangkatkan setelah tempat lampu dari kabel menggunakan gunting. 2. Pasanglah tempat lampu dan serta kabel di tempat yang ada lubangnya. 3. Guntinglah kulit kabel jangan sampai terpotong. 4. Pasanglah Ini kabel. kasih tunjuk ke teman-teman caranya. Ini lihat apakah semua lampu nyala? Coba putuskan salah satu kabel. Silakan duduk. Apa bahan rangkaian listrik? Apa saja bahan-bahan dalam membuat rangkaian listrik paralel yang kalian buat tadi? Papan alas atau karton, kertas putih. Papan, alas atau karton, kertas putih dan lain. Sambungkan kabel baterai dengan kabel stok kontak, kemudian rangkaikan di atas papan atau karton kertas putih. Kesimpulan, kelebihan. Jika saklar dimatikan, maka tidak seluruh lampu ikut mati, karena masih terdapat cabang lainnya yang dapat aliri arus listrik. Kekurangan, rangkaian paralel adalah untuk menyusun seluruh rangkaian diperlukan banyak kabel atau pengantar listrik. Baik, sekarang saya minta salah satu untuk mempresentasikan hasil rangkaian listrik. Silakan berdiri. Satria, apa fungsi dari baterai yang kalian gunakan dalam membuat rangkaian paralel tadi? Silakan. Berdiri. Baterai berfungsi untuk menghantarkan aliran arus listrik dari kutub negatif dan kutub positif. Jari kananku, 2 jari kiriku, digabung jadi 4. Ku buat kamera cekrek. 5 jari kananku, 4 jari kiriku, digabung jadi 8. Ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiri.
mengalirkan arus listrik. Sekarang bagaimana dengan rangkaian paralel? Apakah yang kalian buat tadi sesuai dengan gambar yang ada di dalam? Sesuai? Apa perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel? Karin, posisi lampu. Kalau posisi lampu pada rangkaian seri dibuat secara sejajar, sedangkan pada rangkaian paralel lampunya disusun bercabang. Kesempatan berikut ini Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian untuk menguji pemahaman kalian, sejauh mana pemahaman kalian dalam pembelajaran tadi. Sampai di sini kita punya pembelajaran. Ibu tegaskan sekali lagi, jangan lupa belajar sampai di rumah.